Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pelatihan, peserta orientasi P3K Kementerian Agama yang berbahagia. Senang sekali bisa berjumpa dengan sobat pelatihan. Perkenalkan, saya Deden Wahyudin, Ketua Tim Kerja Data, Informasi, Kerjasama, dan Publikasi pada Pusbangkom, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tutorial pemanfaatan Learning Management System atau yang biasa kita sebut dengan LMS untuk pembelajaran orientasi P3K melalui laman pjj.kemenag.go.id. Dalam tutorial ini akan dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Sobat pelatihan, sebelum memulai pembelajaran, ini masuk ke segmen persiapan, sobat pelatihan perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, soal perangkat pembelajaran. Gunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau tablet. Dan tidak disarankan menggunakan handphone karena keterbatasan ukuran layar yang memungkinkan dapat menghambat kenyamanan dan kelengkapan tampilan pembelajaran. Kemudian juga sobat pelatihan agar memperhatikan waktu pembelajaran. Jadi alokasikan waktu khusus yang cukup dan tidak terganggu agar dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Kemudian juga perlu diperhatikan soal koneksi internet. Pastikan koneksi internet stabil dan baik agar dapat menyimak video materi narasumber, membaca dan mengunduh bahan ajar dengan lancar, serta tentu saja mengikuti evaluasi pembelajaran tanpa kendala. Kemudian kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita akan mencoba mengakses laman pjj.kemenag.go.id. Sobat pelatihan tinggal mengklik saja alamatnya, lalu akan tertampil layar seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke platformnya, lalu ada tampilan untuk login. Hal yang perlu diperhatikan oleh sobat pelatihan, yaitu tidak perlu mendaftar atau membuat akun baru karena akun telah disiapkan oleh tim admin. Jadi tinggal akses saja sesuai dengan akun yang sudah dibagikan para admin dari Balai Diklat atau Loka Diklat Keagamaan. Yaitu untuk username-nya dan password-nya sama, NIP P3K. Namun demikian ada perbedaan antara username dan juga password besar kecilnya huruf. Ini karena saya sudah punya akun, jadi tinggal login ke dalam LMS ini dan akan terlihat kelas-kelas digital. Nah, kita akan fokus, ini karena tampilan admin seluruhnya bisa lihat, jadi sobat pelatihan sebagai peserta orientasi P3K cukup mengklik kelas digital yaitu tentang orientasi. Untuk memudahkan sobat pelatihan, saya akan mencoba masuk sebagai peserta supaya tampilannya sama dengan sobat pelatihan. Inilah tampilan peserta nanti pada saat akses ke pjj.kemenag.go.id.
Dari mulai dari kata pengantar, ada beberapa penjelasan di sini yang perlu sobat pelatihan baca, perhatikan, dan juga ada ketentuan pembelajaran. Ada persyaratan awal, sobat pelatihan harus menyelesaikan pembelajaran secara mandiri terkait dengan pengenalan tugas dan fungsi ASN melalui aplikasi Swajar milik Lembaga Administrasi Negara sampai mendapatkan sertifikatnya. Kemudian, sobat pelatihan juga mengikuti rangkaian kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara Pusbangkom MKMB dan juga Balai Diklat atau Lokadiklat Keagamaan. Lalu perlu disampaikan juga dalam pembelajaran ini semua berbasis LMS, jadi tidak ada tatap muka by Zoom, semua menggunakan LMS. Kemudian setelah login ini dengan username dan password yang sudah sobat pelatihan miliki, bisa mengikuti pembelajaran ini. Di akhir, maka tentu saja setelah mengikuti seluruh rangkaian dengan segala ketentuannya, sobat pelatihan berhak mendapatkan sertifikat orientasi P3K. Dalam pembelajaran ini, kita akan memulai dari pengarahan program. Ini penjelasan terkait dengan LMS, apa itu Pusbangkom, apa itu Balai Diklat, dan seterusnya. Yang disampaikan melalui video pembelajaran dan juga bahan ajar atau materi pembelajaran yang sobat pelatihan bisa akses. Ini diaksesnya secara berurutan. Dimulai dari video dulu, baru ke materi. Kalau dua kegiatan ini sudah dilakukan, maka sobat pelatihan akan bisa mengakses materi berikutnya. Dengan kata lain, materi berikutnya tidak bisa diakses kalau sobat pelatihan belum mengakses aktivitas sebelumnya. Polanya sama, di materi pembangunan bidang agama juga ada video, ada materi, lalu ada pengembangan SDM dan seterusnya sampai ke materi-materi inti, yaitu terkait dengan materi penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nah, di beberapa materi inti ada beberapa video yang harus diakses. Misalnya seperti ini ada video pembelajaran, ada 3 tentang penerapan tugas fungsi, kemudian kode etik, implementasi nilai berahli, dan seterusnya. Nah, di pembelajaran ini semua sama polanya. Harus mempelajari, mengikuti video-videonya, baru bisa mengakses materi, dan di akhir ada evaluasi di setiap materi-materi inti. Kita akses evaluasi pembelajaran, maka akan mengarah kepada link pengisian evaluasi. Kalau seluruh rangkaian atau aktivitas atau materi sudah diakses, maka sobat pelatihan di akhir pembelajaran akan memasuki evaluasi penyelenggaraan dan sertifikat. Evaluasi penyelenggaraan ini memberikan masukan, memberikan catatan kepada penyelenggara. Ini diklik di sini. Kemudian kalau sudah menyelesaikan evaluasi pembelajaran, sobat pelatihan baru bisa mengakses sertifikat. Itu artinya kalau sudah bisa mengakses sertifikat, maka sobat pelatihan sudah menyelesaikan seluruh rangkaian orientasi P3K tahun 2026. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat, Anda telah menyelesaikan pembelajaran mandiri melalui media daring atau e-learning. Nah, ini bisa didapatkan. Demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan sobat pelatihan bisa memahaminya, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar, dan kami hanya menyampaikan atau mengucapkan semoga sukses.
sukses, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.